Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu maupun pilkada di mana lagi kalau bukan dari podcast KPU Provinsi Jawa Tengah. Masih bersama saya dengan Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini kita sudah hadirkan tamu yang tentunya sangat spesial dan selalu kita nantikan kehadirannya. Dan langsung saja kita temu beliau. Beliau adalah salah satu pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik, Bapak Basmar Perianto Amron. Selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Selamat pagi Mbak Nunung, ya sehat dan bahagia. Ingat, Hmm. apalagi menjelang 10 hari sebelum Lebaran kan. Tetap semangat. Ya, Pasca pilkada juga tentunya sudah plong nggak sih, Pak? kalau pilkadanya plong, tapi kan tahapan setelah pilkada kan juga harus kita selesaikan pertanggungjawabannya. Ya, kan ada pertanggungjawaban untuk penggunaan dana hibah pilkada ini. Juga ada pertanggungjawaban pelaksanaan. Nah, itu kan juga harus kita sampaikan kepada jajaran di atas kita, juga kepada publik ya, kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu dalam penyelenggaraan pilkada ini seberapa jauh sih yang sudah dilakukan oleh KPU dalam melaksanakannya, dan apa tanggapan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada ini. Terkait dengan pelaksanaan Pilgub Jateng yang sudah berlalu, evaluasi sudah mulai dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Nah, sasarannya Bapak untuk evaluasi sebenarnya KPU Provinsi ini mungkin tujuan dan sasarannya itu untuk siapa saja sebenarnya? Jadi kan terkait dengan evaluasi ini, yang pertama tujuannya kan untuk melihat kinerja dari KPU di Jawa Tengah itu sejauh menurut penilaian masyarakat seperti apa kan. Lalu juga keduanya juga kita pengen tahu seberapa jauh sih kesulitan-kesulitan yang dialami oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ketika melaksanakan tahapan-tahapan ini, terkait dengan misalnya eh, pelaksanaan regulasi, kemudian komunikasi dengan peserta pemilu, lalu juga eh, penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, ini kan juga perlu kita evaluasi juga. Selain itu juga dalam teknis penyelenggaraan ini kan juga kita pengen tahu kepedulian masyarakat terhadap pemilu itu seperti apa, juga peserta pemilu ini dalam menerima informasi dari KPU ini mereka bisa secara eh, tepat ini memenuhi memenuhi apa yang dimaui oleh KPU atau enggak, kan gitu. Nah, ini evaluasi itu juga yang kita lakukan. Selain kita evaluasi secara internal, ini juga untuk menajamkan eh, penilaian dari masyarakat. Kita juga mengundang pakar-pakar pilkada, pemerhati pemilu, dari akademisi, mungkin dari mantan penyelenggara, dari peserta pemilu sendiri. Itu kan kita juga undang itu supaya mereka memberikan masukan terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Berarti tetap melibatkan pihak lain yang tentunya berkompeten untuk memberikan masukan kepada KPU Provinsi Jawa Iya. Tengah gitu. Sebenarnya kalau evaluasi kayak gitu, masyarakat bisa nggak sih Pak? Misalnya nih, ada masyarakat yang pengen nih ngasih masukan gitu ke KPU. KPU untuk penyelenggaraan pilkada harusnya tuh kayak gini 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 loh gitu. Sebenarnya ada kesempatan nggak untuk masyarakat? Ya, sebenarnya kan ruang di KPU untuk menerima masukan dari masyarakat itu kan terbuka, ya sangat terbuka ya. Kita kan punya PPID juga ya. Betul. Nah, kita juga punya humas. Mungkin masyarakat bisa menyampaikan keluhan, laporan apapun kepada KPU, kan ada ruangnya. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan, supaya masyarakat aktif ini memberikan masukan ke KPU. Walaupun mungkin tidak dalam masa penyelenggaraan, bahkan masa-masa pasca penyelenggaraan itu masyarakat juga bisa memberikan masukan-masukan.
harapan kita kan untuk perbaikan kinerja, kemudian perbaikan pelayanan kita kepada masyarakat kan juga kita harus all out juga untuk men mencari masukan-masukan terkait dengan mungkin kritik, saran, dan sebagainya. Ya, tentunya ini ya, Pak, partisipasi aktif nggak hanya pada saat penyelenggara saja, mungkin masukan dan kritik tetap nggak apa-apa nggak sih, Pak? KPU mendapat kritikan kayak gitu rasanya gimana, Pak? Ya, nggak masalah ya. Ya, maka Semua yang dilakukan itu pasti ada ada sisi yang dianggap masyarakat kurang. ya, Nah, itu kan perlu kita perbaiki juga. Mungkin saja penyampaian informasi kita dirasa kurang. Nah, ini kan kita harus perbaiki. Lalu pelayanan kita ketika kita mendapat, pertanyaan, mendapat, aduan dan sebagainya, kita nggak cepat, itu kan juga harus kita perbaiki, misalnya ada seperti itu. Juga misalnya ada masyarakat yang menanyakan terkait dengan, eee, regulasi, kenapa regulasinya seperti itu, baiknya kan seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa dikampung. Artinya meskipun kita nanti pembuat kebijakan itu ada di pusat, tapi masukan dari masyarakat kan bisa kita jadikan sebagai rekomendasi bahwa ada masukan masyarakat terkait dengan, proses penyelenggaraan kaitannya dengan, regulasi yang sudah disusun, kan gitu. iya, tuh. Kalau terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan, bahwa regulasi ada, kewenangannya ada di KPU Republik Indonesia untuk kita laksanakan secara serentak di Pilkada 2024 ini. Ada kesulitan tersendiri nggak, Pak, untuk melaksanakan itu? Dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah? Ya, dari hasil evaluasi ini kan memang ada beberapa masukan ya, ini dari internal kita sendiri bahwa regulasi itu sebaiknya disusun, eee, disampaikan ini kan jauh-jauh di awal itu sudah disusun. Kemudian apabila ada perubahan-perubahan terkait dengan, eee, regulasi yang akan dilakukan, ini kan juga segera dibuat, disampaikan kepada penyelenggara yang di tingkat bawah kan sebagai pelaksanaan kan mereka harus menjawab pertanyaan dari peserta maupun dari masyarakat. Itu kan supaya mereka bisa, "Kenapa kenapa ini seperti ini?" Itu kan juga supaya bisa segera dijawab. Nah, itu kan terkait dengan regulasi kan seperti itu. Dan tentunya juga, eee terkait dengan regulasi ini kan juga kita juga perlu menjelaskan kepada masyarakat, sejauh mana sih, eee, kewenangan KPU ketika menetapkan persyaratan terkait dengan regulasi yang secara administrasi itu seperti itu, apakah KPU punya kewenangan untuk mengklarifikasi sampai se sedetail mungkin. Nah, ini kan juga masyarakat juga perlu tahu. Lalu kayak misalnya, eee, kenapa misalnya ada pertanyaan, kok di tahapan pencalonan kok riwayat calon ini Kak tidak tidak jelas misalnya itu. Nah, kita kan juga harus menjelaskan kewenangan KPU itu seperti apa. Lalu ketika seseorang pengen pengen dia tahu, eee, profil riwayat hidup dari seseorang, ini kan juga harus seizin dari yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan ini memperbolehkan atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu yang harus harus dijelaskan juga supaya masyarakat tidak memandang bahwa KPU hanya sekedar, eee, tidak memberi solusi kan gitu aja. Ya, bahwa ada batasan-batasan terkait dengan pelaksanaan regulasi yang kita hanya pelaksana begitu ya, Pak? KPU hanya pelaksana dan tentunya sudah ada pertimbangan khusus untuk pelaksanaan pilkada itu nggak sih, Pak, sebenarnya? Regulasi ataupun semua teknis ya sebenarnya? Sebenarnya kan semua teknis itu ada semua regulasi itu kan juga diiringi dengan nanti petunjuk teknis pelaksanaan Oh, tuh. petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah sudah cukup detail itu. Hanya saja, eee, yang masukan dari hasil evaluasi itu kan kalau bisa kan
regulasi penelitian sebagainya itu dimunculkan di awal-awal kan Iya, gitu. betul. Maunya kan seperti itu sehingga Tapi keren ya, Pak, ya, KPU bisa melaksanakan, semua regulasi yang mungkin kita sendiri yang tahu bahwa regulasi itu, munculnya juga mepet di pelaksanaan, tapi semuanya bisa terlaksana dengan baik begitu. Kalau di Jawa Tengah khususnya sih, iya. Pak. Nah artinya kan, memang core business KPU itu kan menyelenggarakan pilkada ya, Ya, menyelenggarakan pemilu atau pilkada. Artinya kan tahapan-tahapan itu kan sebenarnya kan sudah dilak sering dilakukan, tinggal mungkin ada perubahan sedikit. Lalu kuncinya juga, sebenarnya kan di, koordinasi dengan peserta pemilu, dengan masyarakat, supaya masyarakat juga memahami, misalnya ada regulasi yang berbeda dengan, pilkada atau pemilu yang lalu, ini penyebabnya apa? Kan masyarakat juga harus tahu. Dan untuk bisa menyelesaikan menyelesaikan, eee, mungkin salah persepsi, itu kan juga KPU Provinsi Jawa Tengah juga selalu selalu aktif ya, berkoordinasi dengan peserta pemilu, kemudian penyampaian informasi kepada masyarakat pun juga selalu kita laksanakan. Juga koordinasi dengan sama-sama penyelenggara pemilu, Bawaslu yang selalu mengawasi kegiatan kita itu kan juga selalu kita informasikan. Artinya semua itu sudah menjadi bagian dari yang tugas kita, ya apapun apapun kendalanya kita nganggap itu bukan sebagai kendala. tantangan ya, Pak, ya? Iya, yang penting kan kita bisa mengatasi, itulah yang udah. Iya, setelah pilkada tentunya juga masih banyak yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah khususnya, terkait dengan pasca Pilgub Jateng 2024. Rencananya ini, KPU Provinsi Jawa Tengah mau ngapain aja, Pak? Nah artinya kan dalam kegiatan pasca pilkada Ya, ini kan, eee, KPU KPU RI lah, ini kan KPU RI kan sudah punya, eee, renstra sendiri ya, renstra dalam me renstra untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU. Kan KPU memang diberi kewenangan untuk melaksanakan pilkada, tapi juga KPU juga dituntut agar pemilu ataupun pilkada ini kualitasnya semakin bagus. ya. Nah, pemilu ataupun pilkada itu kualitasnya akan bagus ketika pemilihnya juga bagus, Oh, pesertanya juga bagus. ya. Makanya kan KPU RI kan punya program pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih inilah yang harus dilakukan direncanakan oleh KPU di masing-masing wilayah untuk bisa membuat pemilih ini menjadi pemilih yang cerdas, yang pintar, yang rasional. Nah, masalah teknis pelaksanaan pendidikan pemilih itu kan nanti ada inovasi-inovasi tersendiri dari masing-masing satker. Nah, inilah yang menjadi apa yang akan dilakukan oleh KPU nanti pasca pemilu maupun pilkada ini. Jadi tantangannya tidak hanya melaksanakan pilkada, tapi harus membuat pilkada berkualitas, pemilihnya juga harus Oh, lebih berkualitas lagi. oh, tantangan besar malah Iya. justru setelah pilkada ini karena tahapan pelaksanaan sudah selesai semua. Dianggapnya nih, Pak, masyarakat beberapa temen nanya gitu, temen di luar gitu, setelah pemilu dan pilkada sebenarnya apa sih yang dilakukan KPU? Nah ini mungkin sudah terjawab oleh Bapak bahwa ada tugas besar KPU untuk melakukan pendidikan Yang pada pilih. pemilih, betul sekali. Sasarannya tentunya akan semakin luas Iya, terkait dengan pendidikan pemilih. jadi terkait dengan pendidikan pemilih ini kan banyak segmen yang harus harus kita sentuh kan. Betul. Segmen perempuan jelas, marginal jelas, keagamaan jelas. Lalu juga kita kan mempersiapkan juga harusnya segmen yang untuk pra pemilih, yang mereka mungkin nanti akan menjadi pemilih. Itu bisa anak-anak yang belum berusia 17 tahun kan bisa kita jadikan sasaran untuk pendidikan pemilih itu. Karena dengan mereka tahu dari awal tentang pemilu yang baik, pemilih yang baik, itu kan kita harapkan saat mereka benar-benar menjadi pemilih, mereka punya idealisme untuk, eee
mewujudkan pemilu maupun pilkada itu dengan lebih baik lagi. Tentunya mereka akan siap Iya. ya Pak menghadapi pilihannya nih, karena banyak juga yang harus mereka pilih begitu. Haknya masih itu ya, kesadaran akan hak gitu Kak. Dan juga mereka juga harus diberi penjelasan, yang mencederai pemilu itu apa sih? Misalnya politik uang itu jahat enggak sih? Kan gitu. Harus kan diberi penjelasan kenapa kenapa kita melarang politik uang, kenapa terus juga ada larangan untuk mengintimidasi dan sebagainya. Lalu memilih itu kan juga harus tahu, latar belakang nanti yang akan dipilih itu kan supaya mereka lebih berpikir lebih rasional saat nanti benar-benar jadi pemilih itu kalau sasarannya nanti, yang para pemilih itu. Kita harapkan saat dia menjadi pemilih mereka sudah punya pandangan pemilu yang baik. Pemilih yang baik itu seperti apa, hal-hal yang tidak baik tentang pemilu itu maupun pilkada seperti apa. Nah, kalau untuk segmen-segmen yang lain tentunya kan juga kita 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 tajamkan lagi mungkin dengan model diskusi dan sebagainya. Itu tentang ya untuk bisa meningkatkan kualitas pemilu maupun pilkada ini kan tidak hanya penyelenggaranya saja, tapi pesertanya juga harus ditingkatkan kualitasnya. Pemilihnya apalagi, masyarakatnya apalagi ya. Tetap itulah yang akan dilakukan untuk itu dan itu yang harus kita rencanakan juga. Berarti sudah masuk dalam program yang sudah Iya, akan dirancang KPU? Sudah dirancang ya Pak berarti ya Kak? kan kita sudah punya Renstra untuk Ya. KPU kan sudah punya. Nah, itu kan tinggal kita melaksanakan saja sebenarnya. Kita tinggal melaksanakan. Nah, teknis pelaksanaannya nanti tergantung masing-masing KPU di wilayahnya itu inovasi seperti apa yang ditetapkan. Nah, terkait dengan inovasi nih mumpung Bapak langsung membahas ke inovasi. Yang sudah disiapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pasca pilkada tentunya dan persiapan untuk menghadapi pilkada selanjutnya. Ada inovasi apa nih Pak? Ya, inovasi kita kan ya paling tidak kan sekarang, sosialisasi melalui medsos gitu. Oh betul sekali. Iya, kemana lagi ya Pak kalau bukan ke Komisi Pemilihan Umum untuk mendapatkan informasi. Terus juga tentunya kalau kita pingin gitu kok, kita pingin itu sebenarnya ketika orang bertanya tentang pemilu maupun pilpres ya tanyanya ke KPU. Makanya kalau bisa kan KPU ini menjadi pusat informasi tentang kepemiluan dan ya pilkada kan itu tuh. Betul. Nah nah, eee, sosialisasinya seperti apa tentunya kan banyak. Nanti kita bisa berkoordinasi dengan perguruan tinggi pun kan bisa, dengan NGO pun juga bisa, dengan pemerintah daerah kan bisa. Bahkan bersentuhan langsung dengan masyarakat itu kan bisa. Artinya forum-forum yang membuka diskusi itu kalau bisa kan dimanfaatkan. Tetap melibatkan pihak lain untuk melakukan program yang sudah disiapkan oleh KPU. Banyak ya Pak ya programnya sebenarnya? Sebenarnya kan banyak, tinggal sebenarnya kan banyak. Sebenarnya kan kalau kita memikirkan kegiatan itu kan ada kegiatan yang dilakukan berdasarkan kegiatan KPU, Ya. atau mungkin ada kegiatan dari lembaga lain yang bersentuhan dengan masyarakat. Nah, kita kan bisa koordinasi di situ. Misalnya di pemberdayaan perempuan. Nah, Oh, itu kan kita bisa mungkin bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kalau mungkin pas ada kegiatan, sosialisasi ya KPU kan bisa bergabung di situ kan juga nggak ada salahnya. tetap ada ruang. Iya, akhirnya banyak ruang kita untuk melakukan sosialisasi. Yang tadi kembali lagi ke pendidikan pemilih untuk persiapan pilkada selanjutnya. Mungkin yang pamungkas, untuk hasil dari evaluasi Pilgub Jateng 2024 yang sedang digodok oleh KPU Provinsi Jawa Tengah saat ini. Nah, ini nanti finalnya ini mau diapain itu Pak? Ya, jadi terkait dengan pemilu maupun pilkada, ini kan KPU kan juga KPU RI, Ya. ini kan juga sudah melakukan langkah-langkah untuk mendapat masukan
Caranya dengan adanya evaluasi. Nah, evaluasi yang dilakukan oleh KPU RI kepada KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, ini kan menyampaikan kuesioner-kuesioner terkait dengan instrumen-instrumen yang pengen diketahui oleh KPU sejauh mana penerapan regulasi itu. Selain itu juga untuk mempertajam evaluasi internal ini juga KPU kan mewajibkan ada forum group discussion FGD itu di masing-masing satker ya, di mana di FGD itu juga menghadirkan pihak-pihak eksternal, pihak-pihak luar dalam mengevaluasi tentang pilkada ini. Nah, hasil dari FGD dan evaluasi instrumen itu kan sudah dikompilasi ya di KPU Provinsi Jawa Tengah. Kita juga ada FGD juga secara keseluruhan. Nah, ini poin-poin yang kita dapatkan ini kan artinya secara kelembagaan ini sebenarnya kan KPU sudah kuat secara kelembagaan. Hanya faktor eksternal misalnya, mungkin pengaruh-pengaruh dari eh, adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang ada di tengah jalan, ini kan juga berpengaruh. Lalu mungkin sejauh mana sih independensi dari hukum pemilu ketika ada ada ke ada permasalahan di luar pemilu yang masuk saat tahapan pemilu, itu kan juga perlu direkomendasikan juga bahwa hukum pemilu ya sebetulnya ansih hukum pemilu itu. Regulasi-regulasi mungkin yang perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki itu juga sudah nanti akan menjadi bagian rekomendasi kita kepada KPU RI untuk kita sampaikan sebagai laporan. Mmm, harapannya juga, ada perbaikan untuk pelaksanaan pemilu maupun pilkada selanjutnya, khususnya pilkada ya, Pak, ya. Dan tentunya harapannya KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi yang lebih kepada penyelenggaraan pilkada selanjutnya. Insyaallah. Tetap Kita semangat. yakin ya, saya yakin nanti KPU Provinsi Jawa Tengah akan memberikan yang terbaik untuk penyelenggaraan pilkada, juga memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk KPU RI. Yang kita harapkan dari KPU RI juga nanti disampaikan kepada pembuat kebijakan, DPR, dan pemerintah tentang keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Betul sekali. Bapak terima kasih sekali sudah berkenan hadir untuk episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak tadi bermanfaat untuk teman-teman pemilih yang khususnya nanti yang bisa menyaksikan episode kali ini. Ada pesan-pesan mungkin untuk teman pemilih? Ya, kalau untuk teman pemilih saya lebih berkesan kepada pedulilah kepada pemilu dan pilkada. Meskipun tahunnya bukan Ya, pemilu lagi ya, Pak, ya? tahunnya bukan tahun pemilu maupun pilkada, tetapi hak mereka sebagai warga negara untuk menentukan masa depan ya harus dipersiapkan sejak awal. Betul sekali. Ya, ini catatan khusus ini untuk teman pemilih, khususnya untuk yang mungkin baru akan menggunakan hak pilih di Ataupun yang sudah. oh, yang sudah juga ini, Pak. Kita mengingatkan juga untuk seluruh teman pemilih. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah berkenan hadir, kami tunggu kehadirannya untuk episode-episode selanjutnya. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Basmat Perianto Amron, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Teman pemilih, terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu dan pilkada, di mana lagi kalau bukan dari media resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Jumpa lagi dengan saya Nunung di episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.